2 bulan menjabat di Kepolisian Resor, Kapolres Bone, Sulawesi Selatan, Sulsel, AKBP Erwin Syah, berkomitmen memperkuat sinergitas dan kolaborasi, serta menjalankan beberapa program prioritas, dengan tagline sinergi untuk maju bersama menuju Polri yang presisi. Dengan 4 program prioritas yakni, sinergi dan penguatan Babin Kamtipmas, pengamanan dan ketertiban masyarakat, sinergi dan penguatan lantas serta sinergi dalam penguatan pelayanan publik. Tak sampai di situ, dia juga menceritakan pengalaman saat menjabat Kasat Lantas di Jawa Barat. Menurutnya, pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang sangat berkesan selama menjabat. Bagaimana tidak, kasus kecelakaan di tol merenggut 4 nyawa orang, bisa ia pecahkan bersama dengan timnya. Lantas siapa? AKBP Erwin Syah. Kapolres Bone yang baru, AKBP Erwin Syah, sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kapolres Sidrap. AKBP Erwin Syah, merupakan putra daerah Sulawesi Selatan. Dirinya lahir di Simae, Baranti, Kabupaten Sidrap 26 September 1978. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol tahun 2004. Erwin Syah sebelumnya, pernah menduduki beberapa jabatan penting di Polri. Salah satunya, Danton Dalmas di Polda Jawa Timur, di tahun 2005. Kemudian, Pamin Begreskrim, Polwil Besuki. Selanjutnya, Kapolsek Lapanunggal Polres Bogor, pada tahun 2011. Lalu Kasat Lantas Polres Bogor Kota, tahun 2012. Pada tahun 2013, menjabat Kasat Lantas Polres Cirebon, di Polda Jawa Barat. Erwin Syah kemudian kembali ke kampung halaman, dengan menjabat sebagai Kapolres Sidrap pada Juli 2022. Adapun pendidikan formalnya, mencakup gelar Magister dari Universitas Indonesia Timur, UIT di tahun 2019, untuk memperkuat kapasitasnya dalam memimpin dan mengelola tugas kepolisian dengan baik. Di luar tugasnya sebagai perwira polisi, Erwin Syah dikenal sebagai sosok yang fasih berbahasa Inggris, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap pengabdian masyarakat. Terbukti dengan penganugerahan Satya Lancana Pengabdian 8 tahun. Keahliannya dalam rekayasa lalu lintas dan kepolisian teknis memberikan kontribusi positif dalam peningkatan keselamatan berlalu lintas di daerah yang pernah dipimpinnya. Ada keluhan? Aman. Melayani dengan baik. Berapa lama tadi? Oh, baru datang. Oh, sudah di atasnya, berarti tinggalan ambil ke sini. Nanti online-nya bisa ya? Oke. Di sebelah kanan. Hadir kan? Karena petunjuknya video. SIM, layanan SIM ya. Kita banyak apa? Mobil belum? Mungkin tak, lagi belum punya mobil. Oh belum. Nah, hati-hati ya. Kalau bukan kendaraan dulu. Ada orang pakai kan? Orang pakai kan ada? Ada. Berarti ini. BNPB-nya di sini. Ini arahnya nggak apa-apa. Pelayanan, ada ini juga.
Baik Bapak. Boleh kan? Siap Bapak. Enggak, selalu menang, boleh kalah, jangan dibalik-balik juga. Siap. Seharusnya bank itu kan di sana. Di sana. Harusnya dari sini untuk percepatan pembangunan. Oh, 1, 2, 3. Ganti betul ya, urusan Ya. pendidikannya komandan. Ya, baik terima kasih. Jadi pendidikan saya pendidikan diawali dengan SD, SMP, SMA, yaitu di Kabupaten Sidenerapan, di mana saya SD-nya ada di SD 5 Baranti, kemudian SMP-nya SMP 1 Baranti, dan kemudian SMA-nya SMA 2 Rapan, sekarang sudah menjadi SMA 4 Rapan. Kemudian setelah SMA berangkat ke Papua untuk mendaftar polisi, alhamdulillah masuk, dan kemudian pendidikan di Akpol selama 3 tahun lebih. Tahun 2004 saya menyelesaikan pendidikan di sana, dan kemudian dilanjutkan berdinas pertama kali di Jawa Timur. Jawa Timur diawali dari Danton Dalmas, kemudian ke Polwil Besuki, kemudian terakhir di Jember menjadi lalu lintas KBO di sana, dan kemudian dipanggil untuk mengabdikan diri kepada negara dalam rangka untuk melanjutkan karir di Semarang, yaitu di Akpol, menjadi pengasuh Akpol selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan di sana, dan kemudian dari sana kemudian melanjutkan pendidikan di PT IKA di Jakarta Selatan selama 2 tahun, dan kemudian penempatan di Jawa Barat. Di Jawa Barat saya lama, selama kurang lebih 8 tahun di sana, diawali dengan melaksanakan tugas sebagai Kapolsek di Bogor, kemudian Kasat Lantas di Bogor Kota, dilanjutkan di Cirebon juga jadi Kasat Lantas, kemudian jadi Kapolsek sebentar di wilayah Polrestabes, Polsek Bandung Kidul, dan kemudian menjadi Kasih STNK. Terakhir di Jawa Barat menjadi sebagai Wakil Kepala Kepolisian Sumedang, Wakapolres Sumedang selama kurang lebih 5 bulan, kemudian melanjutkan pendidikan di Sespim. Selesai pendidikan di Sespim, kemudian penempatan di Sulawesi Selatan. Mengawali karir saya di Sulawesi Selatan yaitu di Kababin Ops di Telantas Polres Sulsel, kemudian menjadi Kasubit Regiden selama kurang lebih 7 bulan, dan kemudian menjadi Kapolres pertama di kampung halaman sendiri di Bumi Nenek Malongo selama kurang lebih 2 tahun 6 hari. Kemudian alhamdulillah dipercayakan lagi menjadi Kapolres yang kedua kalinya di Bumi Arupalaka, Kota Beradat, yaitu di Bone, dan saat ini sudah kurang lebih 1 bulan menjabat di sini. Ini juga komandan, apakah ada program-program khusus selama komandan menjabat di Kepolisian Polres Bone ini? Iya, memang ada program yang saya insya Allah akan jalankan bersama dengan jajaran baik Polres termasuk juga Polsek jajaran dan seluruh anggota yang ada di Polres Bone ini, terkait dengan menindaklanjuti apa yang menjadi program daripada Bapak Kapolri terkait dengan
presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, termasuk juga menindaklanjuti yang menjadi program kebijakan daripada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, sehingga ada program saya dengan tagline sinergi untuk maju bersama menuju Polri yang presisi dengan 4 program prioritas. Yang pertama adalah terkait dengan sinergi dalam penguatan Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian sinergi dalam penguatan Kamsel Lantas, keamanan, keselamatan dan ketertiban di dalam berlalu lintas, kemudian ketiga sinergi dalam penguatan pelayanan publik, dan yang keempat sinergi dalam penguatan pengawasan dan penegakan hukum secara berkeadilan, dan kemudian yang keempat adalah sinergi dalam penguatan jasmani dan rohani. Saya berharap bahwa program ini bisa dilaksanakan secara konsisten mulai pada tingkat Polres, kemudian juga Polsek jajaran, dalam rangka untuk hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan dengan 4 sinergi dalam penguatan tadi, baik dari Harkamtibmas, Kamsel Lantas, pelayanan publik, pengawasan dan penegakan hukum berkeadilan, termasuk juga terkait dengan jasmani maupun rohani. Ya, ini Komandan, mungkin yang terakhir Komandan, bisa diceritakan pengalaman yang paling berkesan selama menjabat Komandan. Iya, pengalaman yang paling berkesan selama saya menjabat itu adalah dinamika di dalam pelaksanaan tugas kepolisian, di mana mengawali dinas saya di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat, dan kemudian pendidikan dan kemudian masuk di Sulawesi Selatan. Yang paling berkesan adalah di Jawa Barat. Selama saya menjabat di sana ada sesuatu hal yang menarik pada saya menjabat sebagai Kasat Lantas di sana, di mana telah terjadi kecelakaan lalu lintas di pagi hari dan kemudian menewaskan beberapa pengguna jalan, dan itu pun juga di jalan tol, sehingga kalau kita melihat secara kronologi ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena korban berjalan beriring-iringan sebanyak 5 orang, dan kemudian jalanan sepi karena kejadiannya adalah pagi hari. Nah, kemudian salah satu kendaraan dengan melaju tiba-tiba oleng ke kiri dan kemudian menabrak beberapa pejalan kaki, dan akhirnya semuanya meninggal dunia di lokasi. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin jarang sekali terjadi, namun karena itu adalah merupakan suatu musibah dan kemudian kecelakaan lalu lintas, sehingga menjadi tanggung jawab saya untuk saya harus tangani secara profesional, prosedural, dan kemudian kita harus mengekspos pada publik bahwa kejadiannya seperti ini, walaupun sebenarnya secara logika tidak masuk akal, tapi itulah sudah terjadi, sehingga kita bisa mengedukasi kepada warga masyarakat supaya mereka lebih berhati-hati dalam berjalan kaki, termasuk juga dalam mengemudikan kendaraan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.